Selamat pagi Pak Zubel, hari ini saya Leandro Luis XIA2 akan mempresentasikan tokoh perkembangan iptek di Indonesia, yaitu Warsito Purwo Taruno. Dr. Warsito Purwo Taruno adalah ilmuwan Indonesia penemu teknologi tomografi medan listrik 3 dimensi atau Electrical Capacitance Volume Tomography ECVT. Temuan Warsito telah dipatenkan di Amerika dan Lembaga Paten Internasional PTO atau WO tahun 2006. Teknologi itu bahkan telah digunakan oleh NASA, Lembaga Antariksa Amerika Serikat, untuk memindai objek di elektrika pada pesawat ulang-alik selama misi ke antariksa. Sistem pemindai ini mirip dengan CT scan dan MRI untuk melihat apa yang terjadi di dalam tubuh manusia. Tapi perangkat ini lebih canggih karena pasien tak perlu masuk ke dalam tabung seperti MRI yang cuma menampilkan gambar 2 dimensi. Gambar yang dihasilkan dari ECVT ini berbentuk 3 dimensi. ECVT juga mampu membunuh sel-sel kanker. Warsito membuat ECVT dalam berbagai bentuk unik. Ada yang mirip helm, bra, dan celana, yang disesuaikan fungsinya untuk kanker otak, payudara, atau prostat. Dr. Warsito Purwo Taruno mendirikan organisasi bernama Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI). Sejak tahun 2005, Dr. Warsito yang didaulat menjadi Ketua Umum MITI. Telah membangun jaringan MITI di seluruh Indonesia dan luar negeri, terutama MITI mahasiswa di lebih dari 50 kampus di 26 provinsi di seluruh Indonesia. Program utama yang dilancarkan MITI adalah meningkatkan kualitas akademis dan kemampuan riset mahasiswa Indonesia dan pengembangan SDM mahasiswa Indonesia. Biografi Warsito Purwo Taruno lahir di Karanganyar 15 Mei 1967, sama seperti anak desa pada umumnya. Warsito menghabiskan masa anak-anaknya dengan bermain di sawah dan memelihara ternak. Meski demikian, anak ke-6 dari ke-8 bersaudara ini termasuk siswa yang cemerlang. Dia gemar membaca buku apa saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Kecerdasan Warsito juga tidak bisa dilepaskan dari peranan kedua orang tuanya. Sang ayah selalu mendorongnya untuk selalu maju, sedangkan ibunya selalu memotivasi agar melakukan segala sesuatu pekerjaan dengan dasar ketulusan dan ketabahan. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Karanganyar, Solo pada tahun 1986, Warsito Muda melanjutkan sekolah ke jurusan Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada UGM. Namun pada semester pertama karena mendapatkan beasiswa, ia melanjutkan studi teknik kimia di Jepang. Studi S1 ia tempuh di Tokyo International Japanese School, Tokyo, tamat tahun 1988. Kemudian ia melanjutkan studi ke jenjang S2 di Shizuoka University, jurusan Chemical Engineering, lulusan tahun 1992. Masih di universitas yang sama, Warsito kemudian meraih gelar M.Eng tahun 1994 dan gelar PhD Electronic Science dan Teknologi tahun 1997. Di universitas tersebut, Warsito pernah menjadi staf peneliti dan asisten dosen selama 2 tahun. Saat menyelesaikan tugas akhir mahasiswa S1 di Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia, Universitas Shizuoka, Jepang tahun 1991, Dr. Warsito mulai tertarik dengan sebuah riset tentang menembus pandang sebuah objek. Sekarang disebut tomografi. Ketika itu, peraih Ahmad Bakri Award 2009 ini ingin membuat teknologi yang mampu melihat tembus dinding reaktor yang terbuat dari baja atau objek yang opaque, tak tembus cahaya. Dia lantas melakukan riset di Laboratorium of Molecular Transport di bawah bimbingan Profesor Shigeo Uchida. Setelah menyelesaikan pendidikan S3, Dr. Warsito menghadiri sebuah konferensi di Belanda dan bertemu dengan seorang profesor di Amerika Serikat yang kemudian mengajaknya melakukan riset di Amerika Serikat. Pada tahun 1999, dia hijrah ke Amerika Serikat dan bertemu dengan Profesor Liang Shih Fan dari Ohio State University atau OSU. Keduanya bekerjasama di Laboratorium Industrial Research Consortium milik OSU dan mengembangkan riset tomografi volumetrik. Di tengah kesibukan melakukan riset selama 15 ilmuwan lain di OSU, Dr. Warsito meluangkan waktu penulis di sejumlah jurnal ilmiah bertaraf internasional. Tak jarang ia juga
dipercaya menjadi pembicara utama dalam sejumlah forum ilmuwan dunia. Sepanjang tahun 2003 sampai 2006 itu ia mencurahkan waktu dan tenaga melakukan riset di Amerika Serikat dan sesekali pulang ke Indonesia. Penemuan ECVT. Dr. Warsito kemudian mengembangkan Center for Tomography Research Laboratory, CTEC Labs, Edward Technology, pusat riset dan produksi sistem tomografi 4D yang pertama di dunia. Di sebuah ruko 2 lantai berpusat di Tangerang, Banten. Lantai pertama ruko itu dijadikan warnet dan lantai kedua itu dijadikan lab. Di ruko inilah Dr. Warsito bersama kawan-kawannya ingin mewujudkan cita-cita membangun institusi riset yang tidak kalah dengan institusi riset manapun di dunia. Yang tempat itu pula lah lahir teknologi electrical capacitance volume tomography. Kerja keras Dr. Warsito akhirnya menuai hasil. Pada tahun 2004 riset selesai tapi masih baik dalam bentuk prototipe. Meski begitu, temuannya segera menjadi incaran sejumlah perusahaan minyak terkemuka di Amerika Serikat dan lembaga antariksa NASA. Sebab teknologi temuan Dr. Warsito menggulungi kemampuan CT scan dan MRI. Teknologi pemindai 4D pertama di dunia itu kemudian dipatenkan Dr. Warsito di Amerika Serikat pada Lembaga Paten Internasional PTO atau WO bernomor 60 atau 664,026 tahun 2005 dan 60-760,529 tahun 2006. Pada dasarnya, ECVT atau Electrical Capacitance Volume Tomography mirip dengan USG atau CT scan dan MRI yang baik digunakan di dunia medis. Namun tak seperti CT scan dan MRI yang hanya digunakan untuk melihat apa yang terjadi dalam tubuh manusia, ECVT jauh lebih canggih karena pasien tak perlu masuk dalam tabung seperti alat MRI yang cuma menampilkan gambar 2 dimensi. Sistem ECVT ini terdiri dari sistem sensor. Sistem dapat akuisisi dan perangkat komputer untuk kontrol rekonstruksi data dan display. Dengan teknologi ini, pemindaian bisa dilakukan dari luar tanpa menyentuh objek, bahan objek skala nano, dan objek yang bergerak dan kecepatan tinggi bisa terlihat. Dalam pengembangannya, teknologi ECVT sudah diakui bahkan dipakai lembaga antariksa Amerika NASA. Exxon, Mobil, BP Oil, Shell, ConocoPhillips, Dow Chemical, Mitsubishi Kimia, termasuk Departemen Energi AS, Morgantown National Laboratory. Sedangkan di Indonesia teknologi ini digunakan untuk pemindaian tabung gas bertekanan tinggi, seperti kendaraan berbahan gas bus Transjakarta hingga saat ini. CTEC Labs Edward Technology masih terus mengembangkan teknologi tomografi volumetric untuk berbagai aplikasi. Meskipun masih berskala kecil, institusi yang dibangunnya mempunyai reputasi tinggi di dunia dan telah mampu menjalin kerjasama riset dengan lembaga riset dan universitas kelas dunia seperti Ohio State University di Amerika Serikat, National Natural Science Laboratory of Japan di Riken, Jepang, University Teknologi Nanyang di Singapura, dan University Kebangsaan Malaysia di Malaysia. Penemuan alat pembasmi kanker. Alat terbaru yang dikembangkan Dr. Warsito dan timnya adalah alat pembasmi kanker otak dan kanker payudara. Alat yang berbasis teknologi ECVT itu terdiri dari 4 perangkat, yaitu Brain Activity Scanner, Breast Activity Scanner, Brain Cancer Electrocapacitive Therapy, dan Breast Cancer Electrocapacitive Therapy. Brain Activity Scanner dibuat Dr. Warsito sejak Juni 2010. Alat tersebut berfungsi mempelajari aktivitas otak manusia secara 3 dimensi. Bentuk alat tersebut mirip helm dengan puluhan lubang konektor yang dihubungkan dengan sebuah stasiun data akuisisi yang tersambung dengan sebuah komputer. Alat itu bisa mendeteksi ada tidaknya sel kanker di otak. Dengan alat itu, dokter juga bisa melihat seberapa parah kanker otak yang diderita pasien. Penemuan ECCT yaitu Electrical Capacitive
cancer therapy adalah sebuah alat terapi kanker menggunakan listrik statis berdaya sangat rendah. Sumber dayanya hanya menggunakan 2 buah baterai ukuran AA 1,5 volt, paten Indonesia dan internasional 2012. Sistem kerjanya sangat sederhana, yakni mengalirkan gelombang listrik statis untuk menghancurkan sel kanker pada saat membelah. Aliran listrik tersebut dialirkan lewat aparel berbentuk rompi untuk kanker payudara dan tenggorokan. Sedangkan untuk kanker otak berbentuk helm serta selimut untuk leukemia. Sel kanker yang telah mati kemudian dibuang melalui proses ekskresi, baik melalui keringat, urin, feses, maupun gas. Meski sudah mendapatkan hasil yang luar biasa, Dr. Warsito mengakui bahwa alat yang sudah dipakai oleh pasien di Indonesia, India, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Eropa, Cina, dan Taiwan itu masih dalam taraf penelitian yang perlu dielaborasi lebih jauh. Di sisi lain, para onkolog atau dokter ahli kanker juga masih berhati-hati menyikapi temuan Dr. Warsito yang klaim bisa menyembuhkan kanker payudara itu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.